Nah, kembali di Breaking News Kompas TV, Didi Kempot tadi pagi mengembuskan nafas terakhir di Surakarta pada pukul 7:30 dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga maupun juga tadi oleh Wali Kota Solo yang ikut melayat ke Rumah Sakit Kasih Ibu di Surakarta. Tadi kita sudah berbicara dengan sejumlah pihak dan yang memberikan bagaimana kesan mereka terhadap seorang Didi Kempot dan karya-karya Didi Kempot yang menjadi legasi ataupun yang diwariskan kepada para penggemarnya di seluruh Indonesia. Saat ini kita akan menghubungi Nufi Wardana. Ini adalah salah satu yang menerjemahkan karya-karya Didi Kempot dan apa yang mendorong hingga ia melakukan hal tersebut. Selamat pagi, Nufi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Nufi. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Mbak Nufi, saya ingin tahu juga bagaimana perasaan Anda pada saat Anda mendengar berita yang saya yakin sangat mengejutkan, kepergian dari seorang Didi Kempot ini. Iya, jadi tadi saya terima berita itu sekitar jam setengah sembilan pagi. Terus waktu pertama kali dapat beritanya sempat gak percaya karena belum lama ini kami sempat manggung bareng, sempat cerita-cerita. Beliau juga pengen sempat bikin project bersama dengan Mas Erik Sukamti. Beliau juga akan mengadakan konser 30 tahun berkarya. Jadi saat waktu dengar berita itu ya, kayak nggak percaya gitu. Cuman ternyata memang sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa memang Pak Didi Kempot sudah pergi gitu, sudah pulang. Dan bahkan saat ini pun setelah terkonfirmasi mungkin Anda pun masih benar-benar belum bisa 100% merasa memang Mas Didi ini sudah pergi begitu ya? Iya, masih kaget banget sih. Masih banyak hutang karya kolaborasi Anda dengan Mas Didi ya? Iya, Mas. Jadi Pak Didi Kempot itu sangat senang jika musiknya diapresiasi oleh banyak kalangan, terutama anak-anak muda. Karena dulu beliau pernah bilang sama saya, banyak anak muda yang malu untuk menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Jadi beliau senang banget gitu ketika ada generasi yang lebih muda mengapresiasi karya beliau dan diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi beliau sebenarnya pengen melanjutkan itu gitu. Saya masih punya utang banyak lagu, cuman ya jadi harus ditebus. Yang sudah Anda lakukan itu sudah berapa yang sudah Anda karya-karya Didi Kempot ini yang sudah diterjemahkan? Untuk sampai saat ini yang sudah rilis ada 3 lagu. Ada lagu Layang Kangen, Teka-teki, dan Banyu Langit. Ada satu beliau yang benar-benar request untuk diterjemahkan dan dirilis ulang, itu judulnya Wis Cukup. Artinya sudah cukup. Itu juga sempat merinding juga gitu ketika sekarang ada seperti itu. Ada kejadian beliau benar-benar pergi ninggalin kita semua, jadi kayak ada rasa harus segera merealisasikan keinginan beliau gitu. Kenapa beliau sempat meminta secara khusus lagu Wis Cukup ini untuk menjadi yang berikutnya untuk diterjemahkan? Karena pada waktu itu beliau bilang bahwa lagu itu benar-benar punya kalau beliau bilang itu punya nyawa yang sangat kuat. Itu yang mungkin pada saat itu beliau bilang itu sangat relevan lah dengan kehidupan anak-anak muda zaman sekarang yang sering patah hati. Pada waktu itu beliau bilangnya begitu, Mas. Iya. Dan ini masih menjadi hutang ya? Apa yang Anda rencana untuk lakukan untuk memenuhi hutang ini? Iya, saya sebisa mungkin
akan merealisasikan keinginan beliau juga. Karena memang ya walaupun sebenarnya tanpa harus saya terjemahkan, karya beliau itu akan selalu abadi dan akan selalu dikenal orang. Cuman ada kesan khusus sih soalnya terhadap Pak Didi Kempot untuk saya, karena beliau luar biasa, Mas. Susah gitu. Nggak ada kayaknya. Kalau kemarin saya masih bilang living legend, mungkin sekarang udah bener-bener jadi legend ya, karena udah nggak ada orangnya. Dan saya yakin sebuah kehilangan yang sangat besar. Anda tidak hanya mungkin bisa dikatakan mengagumi seorang Didi Kempot dari sisi karya, namun juga mengenal pribadi seorang Didi Kempot. Tadi Anda berbicara soal karya, soal pribadi seorang Didi Kempot sendiri yang Anda kenal, bagaimana Mbak Nufi? Seorang Didi Kempot adalah seorang musisi yang membumi banget, Mas. Nggak ada sombong-sombongnya sama sekali. Dan beliau mau diajak diajak sharing gitu. Maksudnya tidak pelit ilmu. Beliau juga selalu kasih tahu, begini loh, Nduk, begini Nduk bagusnya, begitu. Terus beliau setiap menulis lagu, menciptakan lagu, beliau itu selalu punya filosofis yang mendalam terhadap lagu-lagu yang beliau ciptakan. Jadi liriknya nggak heran kalau sekarang banyak yang nangis ketika dengar Pak Ade nyanyi, karena memang liriknya itu dibuat nggak sembarangan gitu. Seniman banget lah, Mas, itu musisi banget begitu. Dan ini akan mungkin menginspirasi Anda juga untuk meneruskan juga dalam karir Anda sendiri? Ya, betul. Di sisi lain, di sisi karya, saya juga akan terus berkarya seperti Pak Didi Kempot, karena satu-satunya cara untuk membuat hidup kita abadi adalah dengan cara meninggalkan sebuah legasi dalam bentuk karya. Dan dari sisi kepribadian, saya juga betul-betul mencontoh beliau, karena beliau orang yang sangat humble, ya sangat membumi lah. Dari segi karya ataupun pribadi semuanya oke. Keren. Baik Mbak Nufi Wardana, semoga apa yang tadi sudah Anda janjikan untuk sebuah janji yang terpenuhi bagi Didi Kempot ini benar-benar bisa terpenuhi. Saya yakin Anda juga akan merasa bahwa memang ini diinginkan oleh Mas Didi, terutama di masa-masa akhir hidupnya. Terima kasih Mbak Nufi Wardana sudah bergabung sama kami.